Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 2, subtema 2. Tentang pentingnya udara bersih bagi Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang organ pernafasan pada manusia. Sekarang kita akan belajar tentang gangguan organ pernapasan manusia. Gangguan organ pernapasan manusia ini disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor fisik. Faktor fisik itu cacat bawaan. Cacat bawaan ini bisa disebabkan misal bayi yang terlahir prematur, mungkin alat pernapasannya belum sempurna sehingga memerlukan bantuan alat pernapasan untuk bernapas. Kemudian kelainan alat pernapasan. Yang kedua, faktor penyakit. Yang pertama flu. Ini disebabkan oleh virus influenza. Kemudian bronkitis. Bronkitis ini peradangan pada lapisan cabang tenggorokan. Dapat disebabkan oleh alergi, bakteri, jamur, virus, dan zat-zat kimia yang lainnya. Kemudian asma. Asma ini merupakan gangguan pernapasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Gejalanya seperti nyeri dalam dada, sesak, batuk, dan napas terasa berat. Kemudian TBC. TBC ini disebut juga dengan tuberkulosis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri TBC. TBC ini merupakan penyakit yang menular, tapi apabila kita rutin mengikuti pengobatan, rutin minum obat sesuai dengan anjuran dokter, TBC ini bisa sembuh ya. Kemudian ISPA. ISPA itu infeksi saluran pernapasan akut ya. Terus ISPA ini terjadi karena apa? Yang pertama jelas karena bakteri. Yang namanya akut berarti ini sudah parah. Gejalanya apa? Sakit di seluruh tubuh, paru-parunya seperti ada yang menghambat, jadi sesak. Terus hidung beringus, bisa jadi malah seperti tersumbat. Bagaimana pencegahannya? Ya sudah pasti harus menjaga kebersihan seluruh tubuh, tidak menyentuh bagian wajah ketika tangan tidak dalam keadaan bersih, dan menjauhi asap rokok. Kemudian flu burung. Flu burung ini flu yang disebabkan oleh virus H5N1 atau virus yang disebarkan oleh unggas. Selanjutnya yaitu pneumonia. Nomor 7 itu cara bacanya pneumonia. Pneumonia ini penyakit yang mengakibatkan radang paru-paru, disebabkan oleh bakteri. Emfisema yaitu penyakit pada paru-paru yang ditandai dengan pembengkakan paru-paru karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Penderita ini mengalami batuk dan sesak nafas. Kemudian sinusitis. Sinusitis ini penyakit peradangan yang menyerang bagian atas rongga hidung atau sinus paranasalis. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, virus, dan dapat menurunkan kekebalan tubuh. Dan yang terakhir kanker paru-paru. Penyakit ini yang menyebabkan terganggunya fungsi paru-paru, jadi tidak sempurna dalam yang namanya paru-paru itu kan organ pernapasan manusia. Jadi kalau paru-parunya sudah terganggu, otomatis ya
bernafasnya juga tidak bisa leluasa. Kemudian faktor yang terakhir yaitu lingkungan. Faktor lingkungan itu disebabkan oleh asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, asap sampah yang dibakar, dan bisa jadi karena kebakaran hutan seperti yang dulu-dulu diberitakan di daerah luar Pulau Jawa itu kan banyak hutan-hutan yang terbakar. Itu kan juga otomatis ada api ya, ada asap, jadi mengganggu pernapasan manusia. Terus supaya kita terhindar dari ini semua, kecuali yang faktor fisik ya. Kalau faktor fisik itu kan memang sudah cacat bawaan. Tapi dari segi faktor penyakit ini dan faktor lingkungan ini bisa kita hindari supaya pernafasan kita bisa sehat. Apa yang ya sudah pasti kita mempunyai kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan supaya pernafasan kita itu sehat. Apa toh kewajiban itu? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh kewajiban yang lain, menjaga fasilitas umum ini sebagai warga masyarakat, mengikuti kegiatan lingkungan RT, mematuhi peraturan masyarakat. Kalau kewajiban seorang siswa apa? Belajar, mematuhi peraturan sekolah, mematuhi kata guru, mematuhi, menghormati, menghargai orang tua atau orang yang ada di rumah. Kalau kita sudah melakukan kewajiban, berarti kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang sudah kita lakukan. Apa itu? Hak. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapat. Kalau kita sudah menjaga kebersihan lingkungan, apa yang kita dapatkan? Ya jelas kenyamanan, keamanan, dan perlindungan hukum. Kemudian hak kita menjaga lingkungan, bisa menikmati lingkungan bersih, menggunakan fasilitas umum, dihargai dan dihormati oleh orang lain. Nah, sekarang tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Kesadaran untuk melakukan kewajiban dan hak. Tanggung jawab itu apa? Contohnya, melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan, merawat fasilitas umum dengan baik. Antara kewajiban dan hak ini harus berjalan secara seimbang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini meliputi produksi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang. Contoh gambar yang atas itu di pabrik ya, ada mesin jahit, berarti itu sedang membuat baju mungkin. Nah, ini kan menghasilkan barang. Kemudian petani, apa yang dihasilkan? Sayuran. Ini contohnya ada petani kubis ya. Nah, orang-orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut produsen. Berarti produsen itu orang yang melakukan, orang yang menghasilkan barang. Tapi kalau kegiatannya itu disebut dengan produksi. Setelah itu, kalau barang-barang ini sudah jadi, maka kita perlu untuk menyebarluaskan, mengantarkan, mengirim barang-barang itu sampai ke konsumen. Bisa lewat udara, mungkin diekspor, bisa lewat darat, lewat air. Nah, penyaluran barang ini disebut distribusi. Distribusi itu adalah kegiatan penyaluran barang. Kemudian orang yang menyalurkan barang ini disebut apa? Disebut distributor. Distributor itu adalah orang yang menyalurkan barang.
Tapi kalau kegiatan menyalurkan barang disebut distribusi. Kalau sudah disalurkan barangnya, sudah sampai ke konsumen, apa yang dimaksud dengan konsumen? Konsumen adalah orang yang menghabiskan barang, orangnya seperti kita. Nah, ini kita itu orang yang menghabiskan barang itu namanya konsumen. Nah, kegiatan menghabiskan barang adalah konsumsi. Nah, sekarang jenis usaha. Jenis usaha ini ada usaha perorangan dan ada usaha kelompok. Kalau usaha perorangan, modalnya ini dari orang itu sendiri dan nanti hasilnya pun juga hasilnya nanti ya 100% milik pemodal itu. Contohnya apa? Usaha pertanian. Orang petani itu kan punya ladang sendiri, kadang juga mengolah sendiri. Berarti ini termasuk apa? Jenis usaha perorangan. Setelah itu usaha perdagangan, usaha jasa. Usaha jasa ini bisa kayak salon, kemudian penyewaan kostum tradisional atau penyewaan baju seperti itu. Kemudian industri kecil ini seperti catering ya, kayak ada usaha catering. Kemudian sekarang itu lagi marah jajanan sempol. Nah, sempol itu membuat sendiri kemudian dijual dengan jumlah yang banyak, berarti itu namanya industri kecil. Kalau usaha kelompok ini contohnya adalah firma adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Setiap anggota berhak melakukan tindakan atas perusahaan ini. Kemudian persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh beberapa orang. Anggota CV dibedakan jadi 2, yaitu aktif dan pasif. Kalau aktif itu orang yang menanamkan modal dan menjalankan usaha itu, tapi kalau pasif dia hanya menanamkan modal saja. Kemudian perseroan terbatas, yaitu perusahaan modalnya ini dihimpun dari beberapa orang dan bentuknya ini berupa saham. Saham itu apa? Surat keikutsertaan penanaman modal. Contohnya PT Indofood. Kemudian BUMN. BUMN itu badan usaha milik negara. Namanya negara berarti modal jelas dari negara. Contohnya apa? PT Kereta Api Indonesia atau KAI Persero. Kemudian PT Pertamina, PT Telkom, BNI, BRI. Nah, ini milik negara. Dan yang terakhir yaitu koperasi. Koperasi adalah usaha bersama yang beranggotakan perorangan atau badan hukum yang berasaskan kekeluargaan. Macam-macam koperasi, ada koperasi konsumsi, simpan pinjam, produksi, koperasi jasa, dan koperasi. Nah, sekarang kita belajar tentang properti tari. Seperti tadi, properti tari ini kan bisa disewakan ya. Berarti termasuk usaha perseorangan dalam bidang jasa. Apa itu properti? Properti adalah alat yang digunakan dalam sebuah seni tari. Contohnya kipas, topeng, sampur atau selendang, tombak, payung, dan piring. Alat-alat ini digunakan untuk seni tari. Unsur-unsur peragaan tari. 1. Menentukan bentuk tari, tunggal atau kelompok. Terus karya tarinya bagaimana, jumlah penarinya berapa. Kemudian memilih properti tari. Contoh kalau tarian jaranan berarti kan tidak menggunakan tombak, menggunakan apa itu kesenian jaranan gitu loh ya.
seperti kuda yang dianyam itu. Kemudian menentukan iringan tari menggunakan musik atau menggunakan alat yang lainnya. Terus menentukan kostum. Setelah itu tata panggung. Oke, selesai untuk hari ini. Anak-anak silahkan dipahami lebih lanjut lagi di buku LKS kalian dan di buku paket. Itu banyak sekali materi dan bacaan, silahkan dibaca. Apabila anak-anak kurang paham, kita sambung lagi di WA. Oke, see you, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.